Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PBK, jumpa lagi di channel yang banyak mengulas pendidikan bahasa kita, Bahasa Indonesia. Video kali ini membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang. Langsung saja, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, kata rujukan atau kata ganti. Yang kedua, kalimat fakta dan kalimat opini. Yang ketiga, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Yang keempat, istilah ilmiah atau kata teknis. Dan yang kelima, verba atau kata kerja relasional. Kita masuk pada kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu kata rujukan atau kata ganti. Secara pengertian, kata rujukan yaitu kata yang merujuk atau mengacu pada suatu pembahasan sebelumnya. Kata ini sering juga disebut dengan kata ganti penunjuk. Berikut contoh kata rujukan atau kata ganti penunjuk. Ada kata ini, itu, hal ini, hal itu, seperti ini, seperti itu, tersebut, dan lain-lain yang merujuk pada kata ganti penunjuk. Mari kita lihat contoh penggunaan kata rujukan atau kata ganti. Perhatikan kata yang berwarna merah dan bergaris bawah ini, sahabat. Di sini ada kata ini, kemudian hal ini. Kata ini merupakan kata ganti yang merujuk ke kata sebelumnya. Saya bacakan saja kalimat dalam paragraf ini. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada suatu hal untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Kata ini, nah, perhatikan sahabat, kata ini merujuk pada kata yang ada di atas, yaitu kata rujukan. Saya bacakan lagi kalimatnya. Kata ini disebut juga dengan kata ganti penunjuk. Hal ini, nah, perhatikan di sini. Hal ini itu merujuk pada kata sebelumnya atau kata yang ada di belakangnya, yaitu kata ganti penunjuk. Jadi sahabat, kata rujukan atau kata ganti penunjuk yaitu kata yang merujuk atau menjelaskan kata yang sebelumnya. Perhatikan kembali tulisan yang berwarna ini. Kata ini itu menjelaskan pada kata rujukan yang di atas ini, kemudian hal ini menjelaskan pada kata ganti penunjuk yang ada di belakangnya ini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Secara pengertian, fakta atau kalimat fakta yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan. Fakta diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa dan kejadian tertentu. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan dan bukan berupa penilaian dari seseorang. Berikut ini ciri dari kalimat fakta. Yang pertama yaitu berisi data kuantitatif berupa angka atau pernyataan. Yang kedua, bersifat objektif dan dilengkapi gambar suatu objek. Yang ketiga, tidak terdapat unsur pendapat seseorang. Langsung saja kita lihat contohnya. Pendidikan sekolah menengah kejuruan berlangsung selama 3 tahun. Kalimat ini merupakan kalimat fakta yang berisi data kuantitatif berupa pernyataan dan angka. Di sini ada data angka yaitu 3 tahun. Contoh berikutnya, SMK Negeri 1 Ranah Batahan berada di Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Kalimat ini merupakan contoh kalimat fakta karena bersifat objektif dan tidak terdapat unsur pendapat seseorang. Selanjutnya, selain kalimat fakta yaitu ada opini atau kalimat opini. Secara pengertian, kalimat opini yaitu kalimat yang berisi gagasan, pendapat, pikiran, penilaian, pendirian, atau perkiraan, yaitu prediksi seseorang terhadap suatu objek. Ciri dari kalimat opini yang pertama yaitu bersifat subjektif disertai dengan pendapat dan saran. Yang kedua, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi
atau yang akan terjadi. Yang ketiga, ditandai dengan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan kata yang bermakna penilaian. Langsung saja kita lihat contohnya. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan kuota internet selama pembelajaran daring. Perhatikan tulisan yang berwarna merah ini, sahabat. Di sini ada kata seharusnya. Nah, kata seharusnya merupakan kata yang berisi pendapat. Dengan adanya kata seharusnya dalam kalimat ini, sehingga membuat kalimat ini menjadi kalimat opini. Contoh yang berikutnya, Gunung Merapi di Indonesia akan meletus bulan depan. Perhatikan tulisan yang berwarna merah pada kata akan. Kata akan menunjukkan prediksi seseorang. Nah, karena ini berupa prediksi, kalimat ini menjadi kalimat opini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Secara pengertian, konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Contoh konjungsi ini antara lain ada kata karena, sebab, oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, jika, bila, kalau, agar, akibat, dan kata lainnya yang menggambarkan sebab akibat. Mari kita perhatikan contoh dalam bentuk kalimatnya. Banyak orang terpapar virus corona akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Perhatikan tulisan yang berwarna merah ini. Di sini ada kata akibat yang merupakan konjungsi kausalitas. Contoh yang berikutnya, setiap orang wajib menghindari kerumunan jika ingin terhindar dari virus corona. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Kata jika merupakan konjungsi kausalitas. Contoh lain yaitu Budi terpapar virus corona karena keluar rumah tanpa menggunakan masker. Tulisan yang berwarna merah ini yaitu kata karena merupakan konjungsi kausalitas. Jadi sahabat, konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Selain konjungsi kausalitas, dalam teks eksplanasi juga terdapat konjungsi kronologis. Secara pengertian, konjungsi kronologis yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian dari suatu peristiwa tertentu secara runtut ataupun secara kronologi. Berikut ini konjungsi kronologis, diantaranya ada kata sejak, lalu, kemudian, sebelum, setelah, sesudah, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Saya harus berlari secepatnya sebelum air laut naik ke daratan. Perhatikan tulisan yang berwarna merah, ada kata sebelum, ini merupakan konjungsi kronologis. Contoh kalimat berikutnya, saya tidak ingin kembali ke kota itu sejak peristiwa gunung meletus terjadi. Tulisan yang berwarna merah ada kata sejak. Sejak merupakan konjungsi kronologis. Contoh kalimat berikutnya, saya baru bisa berangkat ke sekolah setelah hujan reda. Di sini ada kata setelah yang merupakan konjungsi kronologis. Jadi sahabat, konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian dari suatu peristiwa tertentu secara kronologi atau secara runtut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat yaitu istilah ilmiah atau kata teknis. Perlu saya ingatkan kembali bahwa istilah ilmiah atau kata teknis sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi. Jika sahabat belum sempat menontonnya,
Silakan diklik linknya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi video ini. Secara pengertian, istilah ilmiah atau kata teknis yaitu kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian tertentu. Kata yang sama bisa lain maknanya jika digunakan pada bidang keahlian yang berbeda. Karena ini sudah pernah saya bahas, langsung saja kita percepat ke contohnya. Di sini ada bidang pertanian, bidang kesehatan, dan bidang militer. Ketiga bidang ini tentu menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah yang berbeda. Contoh berikutnya yaitu pada bidang pertanian dan pada bidang kesehatan. Di contoh ini menggunakan satu kata yang sama, yaitu kata benih, tetapi digunakan pada bidang keahlian yang berbeda. Contoh yang kedua, kata yang sama digunakan yaitu kata operasi, tetapi digunakan pada bidang keahlian yang berbeda yaitu bidang kesehatan dan bidang militer. Kaidah kebahasaan yang terakhir dari teks eksplanasi yaitu verba atau kata kerja relasional. Secara pengertian, verba relasional yaitu verba yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Lebih jelasnya, verba relasional yaitu kata kerja yang terdapat pada kalimat definisi. Contoh dari verba relasional diantaranya ada ialah, adalah, merupakan, yaitu, disebut, termasuk, meliputi, terdiri, atas, dan lain-lain yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap pada kalimat definisi. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Wedus gembel merupakan awan panas yang terjadi akibat letusan Gunung Merapi. Perhatikan kata yang berwarna merah ini yaitu kata merupakan. Kata ini adalah kata kerja relasional. Contoh kalimat berikutnya, material letusan Gunung Merapi terdiri atas lava dan lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. Perhatikan kata yang berwarna merah ini yaitu terdiri atas. Nah, kata terdiri atas merupakan kata kerja relasional. Contoh berikutnya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi fenomena atau peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa budaya. Perhatikan kata yang berwarna merah. Di sini ada kata adalah merupakan kata kerja relasional. Jadi sahabat, kata kerja relasional yaitu kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Artinya, kata kerja relasional itu berposisi sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Perhatikan tiga contoh kalimat ini sahabat. Kalimat yang pertama predikatnya yaitu kata merupakan. Hal ini karena kata merupakan sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Subjeknya wedus gembel, pelengkapnya awan panas. Jadi, penghubung antara wedus gembel dengan awan panas berupa kata kerja relasional yang berposisi sebagai predikat, yaitu kata merupakan. Nah, sahabat PBK, perlu juga saya ingatkan bahwa verba atau kata kerja sudah pernah saya bahas juga pada video sebelumnya yang berjudul Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi. Silakan ditonton videonya dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini sahabat. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang karena memang materinya yang sangat panjang. Pantau selalu channel PBK ini sahabat, supaya sahabat selalu mendapatkan informasi terbaru ketika saya mengunggah video-video terbaru di channel PBK ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.